Oke, kita lanjutkan yang step ketiganya ya. Ini kemarin sudah dapat sini. Oh, ini kita bereskan sedikit supaya rapi. Jadi yang ini harusnya tidak ada, yang ini yang harusnya ada. Oke, itu berarti ada di sini. Ini belum ada menunya, ini in use-nya ini. Ya, tinggal tambahkan saja. Quantity in use itu adalah quantity masuk. Kita tipenya adalah integer 4. Sudah. Kemudian yang ini, yang bagian add used ini ada syaratnya jika if quantity masuk sama dengan 0 dan 0 else kita. Jadi nanti bentukannya akan jadi begitu, jadi lebih rapi lah. Oke ya, sip. Nah, sekarang yang berikutnya kita mau nyari sisanya itu, misalnya sisanya umumnya itu sisa dari stok, biasanya sisa stok yang belum kepake gitu ya, sebagian sudah dipakai, sebagian lagi belum gitu biasanya. Oke, maka kita fokusnya ada di ini nih. Ini kita merge SQL new berdasarkan ID itu dengan data in. Kita di produk ini inner join gitu. Nah, ini saya pindahkan sini. Ini namanya Q, sisa in. Oke, sisa yang sisi in. Kalau sisa sisi in berarti yang jadi acuan perhitungan adalah sisi outnya yang terakhir gitu ya gitu. Oke, nah dari sini kita kasih nama dulu yang ini titik join karena kita butuh filter juga nanti. Lalu kita akan filter dia sama untuk filter ini add column custom, ini misalnya data table select rows gitu dari titik join. Each 1 sama dengan 1 begitu dulu ya, selalu dibiasakan gitu. Oh ini koma. Oke, nah yang penting jadi dulu begitu ya. Nah jadi dulu gitu itu poinnya di sini kan. Kita mau filter yang di sisi luar adalah O, ini berarti O gitu. Kemudian yang ini berarti O, isinya adalah barang dari I gitu. Nah sekarang filternya kita nyontoh saja. Nah, mana tadi inner joinnya? Ini ya inner join ini ya. Nah ini kan, oke. Karena kita nyarinya in berarti ini in.
berarti di sini inkur si I in QRT inkur gitu lebih dari mengganggu nih. QRT outkur gitu ya, ini lebih dari, berarti nanti yang sini harus kurang dari yang pref. Yang ini kurang dari, ini adalah pref gitu. Oke, ceritanya begitu ini ya, begitu ya, yang pref ya. Nanti kalau yang satunya kebalikannya. Oke, karena ini kan kita fokusnya lagi nyari yang in gitu. Kita nyari yang in, inner join-nya ke in gitu loh maksudnya. Oke ya, nah ini udah dapat nih di sini filter ya, nama filter. Nah, kalau udah di filter begini berarti yang ini sudah nggak dipakai ini. Nah ini sudah bisa dibuka ini. Di produknya nggak usah, nah tuh keluar semuanya di sana. Lalu kita bisa ubah tipe datanya, ini jadinya whole number, yang ini jadi D kita quantity masuknya kita cari yang dia itu tidak nol, dah remove gitu kan. Nah ini kan, nah kita tahu begini, maka kita bisa tahu bahwa nanti sisanya, nah sisa, jadi di sini saya akan tambahkan nama kolomnya adalah quantity in used gitu. Sisanya itu kalau dilihat di situ ini incur dikurangi dengan ini output gitu. Oke, nah ini gitu kan. Sekarang kita nggak butuh nih yang sisi keluar, karena sisi keluar tadi hanya untuk mencari padanannya terakhir. Kita hanya butuh yang sisi masuknya saja, jadi ini bisa dihapus, remove kolom gitu. Oke, tapi ada produk tetap dipakai ya. Nah itu satu selesai. Satunya lagi kita akan dari ini, maka kita akan merge as new dengan si out. Berdasarkan itu kita akan nyari si out, mana si titik out. Nah, ini inner join. Nah inner join kita. Nah itu udah dapat di situ. Ganti dulu titik join di sini namanya. Nah sekarang mau filter, nah filter kan begini lagi kan, data tabel select rows gitu, select rows dari titik join gitu, each satu sama dengan satu begitu. Oke, nah ini namanya filter.
Sudah. Sip. Nah, di sini kita akan susun sisi yang di luar itu I. Oke, ini I. Sisi yang di dalam sini ini O. Gitu. Kita fokusnya ada di O, ya kan? Fokusnya kan di O nih. Yang berikutnya kita fokusnya fokusnya di O nih. Nah, nih fokusnya di O. Oke. Maka di sini ini saya turunkan dulu deh, biar nggak ganggu. Jadinya O itu QRT out kur terus lebih dari I QRT in kur gitu. N O QRT out ref ini harus kurang dari I QRT in kur gitu. Nah, aduh, error. Mana nih bagian errornya? Pasti ada yang salah nulis ini. Biasanya karena ada yang salah nulis juga error gitu tuh. QRT out ref in kur its expression. O ini O ini I in kur QRT in kur betul. Ini QRT in kur betul. Oh ini ya, ini kan iya. Wah, oke, nah dah ketemu. Oke, nah itu nggak ada tuh, ini yang ada. Oke, ini berarti nggak dipakai lagi. Yang ini bisa di expand. Di produknya nggak usah dibuka. Nah, kalau sudah dibuka, kita tinggal set tipe datanya. Kita transform tipe data whole number, ini adalah tipe datanya date gitu. Lalu quantity keluarnya remove empty. Nah, sekarang kita akan menghitung karena ini di sisi keluar kan. Sisi keluar berarti namanya needed. Nah, ini namanya needed. Sama ini masih ya masalah ini sih. Outcost 170 ini dikurangi dengan si ini nih. Nah, berarti saya tambahkan kolom di sini. Namanya quantity out needed. Berarti outkur dikurangi inkur. Nah, itu hasilnya 70. Oke, in lambat time gitu. Nah, ini kalau ini sudah, maka bagian masuk kecuali di produk itu nggak dipakai, ini udah bisa dibuang ini. Nah, bisa dibuang ini, remove column gitu. Oke, kalau itu sudah, ini kan masuk sini ya, baru deh kasih nama QC out gitu. Oke, nah ini sekarang di hasil sini kita tambahin koma QC in koma QC
out gitu. Oke, nah udah nambah. Oke, nah ini kita close and load on the grid connection, dia akan bertambah di sana gitu ya. Nah dari sini, dari tabel data ini, hasil match ini kita sudah bisa dapat semuanya. Di mana sisa stok yang mana? Sisa stok ya otomatis yang ada di sini nih, ada di sisi kanan nih, yang sisi kanan, tetapi yang sisi kirinya kosong, itu sisa stok. Oke. Yang inden adalah yang kirinya ada tapi yang kanannya kosong, itu inden gitu kan. Yang sudah match ini, yang sudah match yang sudah terpenuhi orderannya gitu kan. Nah yang masalah nanti mau dijoinkan dengan harga setiap anunya ini, monggo, itu lebih mudah lagi, tinggal dijoinkan saja, di merge saja dengan tabel harga, kira-kira gitu ya. Nah jadi selesai deh Vivo nya. Nah